Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Prameswasna Devi dengan nomor NPM 1406161900078 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data dan simulasi sistem antrian menggunakan software GN Octave. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mulai dari bagaimana cara pengunduhan, lalu bagaimana cara penginputan data, pengaplikasian sintaks, maupun cara menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk secara singkatnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih teori antrian itu. Jadi, teori antrian merupakan suatu teori yang menyangkut tentang baris atau antrian. Hampir semua perusahaan dan jasa sekarang menerapkan teori antrian. Nah, elemen dasar dari teori antrian sendiri ini pun semua orang pasti tahu, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pelanggan dan pelayan. Nah, sistem antrian ini pun bervariasi. Ada yang datang dengan konstan maupun ada juga yang menunggu mendapatkan pelayanan yang bergantian, seperti kita mengantri pada umumnya. Nah, biasanya jika kita sudah dilayani, nanti suatu orang itu akan meninggalkan sistem yang sedang dilayani, seperti itu. Nah, untuk teori antrian sendiri ini memiliki 4 struktur, salah satunya ialah single channel single phase, multi-channel single phase, single channel multi-phase, dan multi-channel multi-phase. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengunduh software GN Octave ini. Jadi, yang pertama kita masuk dulu ke dalam website yang di bawah ini, yaitu gnu.org/software/octave dan /download. Nah, pada website ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, sampai kita menemukan Microsoft Windows. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada Windows 64 recommended. Nah, kita akan menggunakan link download yang ini. Nanti kita tinggal klik saja di sini hingga muncul unduhan seperti di bawah ini. Nah, kebetulan saya sudah mengunduhnya terlebih dahulu karena mungkin ini takutnya memakan waktu yang cukup lama, jadi saya sudah mengunduhnya dan unduhannya kebetulan sudah selesai di sini. Di menu download seperti itu. Nah, tapi jika kalian berpikir, agak susah nih kayaknya untuk websitenya nih agak panjang. Nah, kalian tinggal buka di new tab dan kalian tinggal mencari download software GNU Octave. Nah, kita tinggal cari di sini, lalu nanti akan keluar di sini website yang paling atas, tinggal kita klik. Nah, nanti akan muncul website yang sama persis dengan website yang tadi. Nah, ini kita scroll, ini sama persis. Jadi kita tutup saja yang ini. Nah, karena di sini ada berbagai macam link download juga, jadi di sini ada yang recommended atau dianjurkan untuk Windows 64, dan saya juga menggunakan yang paling atas, yang 325 MB. Lalu, selain itu ada juga untuk Windows 32 atau untuk komputer lama di sini, atau di sini juga ada untuk data yang besar, bisa download di sini, jadi bisa dipilih untuk kalian itu ingin mendownloadnya itu yang mana, atau misalnya kalian tidak menggunakan Microsoft Windows, tapi misalnya kalian itu menggunakan Mac OS atau GNU atau Linux, atau kalian menggunakan BSD. Nah, kalian tinggal mengikuti arahan yang ada di sini, seperti itu. Di sini ada arahannya masing-masing, tapi karena kembali lagi saya menggunakan Microsoft Windows, jadi saya menggunakan link yang ini. Nah, setelah kita selesai mendownload, lalu kita tinggal klik di sini. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita hanya tinggal klik yes di sini. Nah, ini kita bisa langsung klik next saja. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Jadi, kita pilih yang paling atas karena kita menginstal untuk komputer ini. Seperti itu. Dan next. Ini kalau untuk saya sendiri, saya tidak akan membuat shortcut desktopnya, tapi jika Anda berkenan membuat desktopnya, itu boleh. Ini langsung kita next saja. Terus di sini ada di mana sih kalian ingin menyimpan si software ini. Nah, ini bisa kalian browse saja. Cuma untuk saya sendiri pribadi, saya akan menyimpan di program files di C. Jadi langsung saja saya klik install. Nah, nanti akan menginstal seperti ini. Jadi dia akan mengunduh software seperti ini. Nah, sambil menunggu pengunduhannya selesai, mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja tentang software GN Octave ini. Jadi,
era industri 4.0 ini kan mengakibatkan semuanya serba praktis nih, terus semuanya serba mudah. Nah, salah satunya itu kita serba praktis dalam bidang pembelajaran. Nah, sudah banyak juga nih aplikasi-aplikasi berbasis statistik yang tersebar nih di luar sana. Nah, tentu saja nih, spesifik untuk sistem antrian, juga memiliki banyak pilihan aplikasi yang bisa dapat digunakan nih. Salah satunya ada Arena, QSA, MATLAB, WinQSB, POM, Biskini, dan lain sebagainya. Masih banyak di luar sana. Nah, selain ada aplikasi-aplikasi yang terkenal tadi juga, kita juga bisa melihat ada website yang sudah menyediakan alat perhitungan sistem antrian dengan mudah nih. Nah, salah satunya nih saya akan membahas tentang aplikasi atau software GNU Octave ini sendiri. Jadi, untuk GNU Octave ini pun merupakan software atau aplikasi yang ditunjukkan untuk komputasi numerik secara gratis. Nah, Octave ini tuh sangat populer sebagai aplikasi alternatif dari MATLAB. Nah, mungkin sudah banyak ya orang yang mengetahui tentang MATLAB, tapi untuk MATLAB sendiri merupakan aplikasi yang berbayar dan dia merupakan suatu website. Sebenarnya dia ada aplikasinya, tapi mungkin pengunduhannya memang agak sulit. Jadi, kita biasanya mengakses lewat website dan untuk penyimpanan data, penyimpanan hasil pekerjaan, dan cara mengaksesnya pun agak sulit. Maka dari itu, GNU Octave ini pun merupakan salah satu alternatif yang baik nih untuk kalian pengguna MATLAB. Nah, selain MATLAB, GNU Octave ini pun sangat mirip nih fungsinya dengan software R. Nah, ini akan saya perlihatkan software R sendiri. Jadi di sini sangat mirip, mungkin untuk statistikawan pasti semuanya sudah sangat familiar nih tentang software R. Nah, saya akan memperlihatkan di sini benar-benar sama, cuma mungkin kalau untuk software R itu dia lebih spesifik terhadap pengolahan data seperti itu, tapi kalau untuk GNU Octave itu software yang terbuka untuk umum. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nanti jika kita sudah membuka halaman pertama dari GNU Octave akan terlihat bahwa sebagian besar dari yang ada di RStudio ini sama persis dengan apa yang ada di software GNU Octave. Nah, saya close saja. Nah, tapi GNU Octave ini dia bisa banyak kelebihannya nih. Jadi GNU Octave ini memiliki pustaka untuk melakukan manipulasi dan visualisasi data yang cukup lengkap. Octave ini pun bisa dipakai untuk menyelesaikan berbagai macam kasus statistika. Nah, salah satunya itu kasus sistem-sistem antrian ini yang akan kita bahas nanti ke depannya lebih lanjut. Nah, GNU Octave ini diciptakan oleh John W. Eaton pada 1988 dan tersedia dalam 19 bahasa. Jadi, itu merupakan perkenalan singkat untuk GNU Octave yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara menginput data, cara mendownload sintaks, dan cara mengerjakan GNU Octave ini, serta mungkin ada contoh-contoh soal dan elemen-elemennya nanti akan saya jelaskan satu persatu seperti itu. Nah, ini di sini sudah mulai sedikit lagi sepertinya. Kita tinggal tunggu saja sampai installernya berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil. Nah, di sini ada pilihan run sama show readme. Nah, di sini kita tidak usah show readme karena kita bisa membuka sendiri readme-nya jika kita ingin. Dan di sini karena kita akan membuka software GNU Octave, jadi kita sekalian run aja. Kita finish. Nah, di sini sudah terbuka halaman awal dari software GNU Octave itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih elemen-elemen yang ada dalam software GNU Octave ini. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang script. Jadi di sini itu ada script di pojok kanan atas. Mungkin tadi balik lagi, mungkin kalian sudah mengetahui software R akan familiar dengan script ini. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita mengetik apapun yang kita mau, misalnya sintaks apapun kita akan mengetik di sini. Bisa kita ketik di sini semuanya. Nah, nantinya kita bisa mengerannya itu di sini ya, di command Windows. Nah, tapi untuk script ini sendiri, apa sih script ini? Jadi, ini tuh berfungsi untuk menulis dan menyimpan sintaks. Seperti itu. Nah, di sini kita kan sudah ada nih dari awal si
script ini, tapi seandainya misalnya kita membuka pas saat pertama kali dan script ini belum muncul, atau misalnya kalian hanya membuka satu script tapi kalian ingin menambah satu script lagi, nah caranya kalian itu hanya tinggal ke pojok kiri atas, kita klik file, kita klik new, dan kita klik new script. Nah, nanti akan muncul script lain di sini yang masih kosong. Jadi kita bisa menggunakan script manapun itu, mau seberapa pun itu, kita bisa menggunakan script itu di GNU Octave ini. Lalu yang selanjutnya ada command window. Command window ini terletak di pojok kanan bawah aplikasi GNU Octave ini. Nah, command window ini berfungsi sebagai input dan output kita untuk menganalisis data yang menggunakan sintaks dan package yang tertera. Nah, cara untuk menggunakan sintaks ini hanya tinggal mengklik tombol enter pada keyboard. Nah, nanti akan bekerja sesuai perintah kita. Jadi, misalnya kita sini tulis apapun itu, nah nanti kita enter dan nantinya akan bekerja sendiri seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada comment history. Comment history ada di pojok kiri bawah. Jadi, di sini itu elemen yang berfungsi sebagai peninjau riwayat pengerjaan kita. Jadi, semisal tiba-tiba perangkat yang kita gunakan tidak berfungsi nih, atau tiba-tiba kita di tengah jalan sedang mengerjakan suatu pekerjaan, ini ke close, atau misalnya laptop kita mati. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kita tinggal balik lagi ke aplikasi ini dan kita melihat apa saja sih yang sedang kita lakukan, apa saja sih yang sudah dan belum kita lakukan di sini. Jadi tidak perlu khawatir file kita hilang karena belum di-save seperti itu. Lalu selanjutnya ada file browser. Nah, file browser ini ada di pojok kiri atas aplikasi ini. Jadi file browser ini berfungsi sebagai pencari dan pembuka file yang ingin kita buka atau kita kerjakan. Jadi semisal nih kalian ingin membuka file Excel atau file CSV yang sebelumnya sudah dibuat nih dan ingin diolah. Jadi kalian bisa membukanya di sini seperti itu. Lalu yang terakhir ada workspace. Nah, workspace itu adalah elemen terakhir nih dari GNU Octave. Jadi workspace ini terletak di antara file browser dan comment history ini. Nah, di sini tuh berfungsi sebagai untuk melihat nih apa saja hal-hal penting yang sudah dikerjakan dari data kita sebelumnya, seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih elemen-elemen yang ada di dalam software ini. Tapi karena sebagian besar dari elemen ini mungkin kita sudah familiar karena kayak seperti file, edit, debug, Windows, help, dan news itu sudah ada bahkan di aplikasi seperti aplikasi Microsoft Excel, Word, dan lain-lain. Jadi, saya pikir kita semua sudah familiar dengan ini, jadi tidak akan saya jelaskan untuk lebih lanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang penggunaan package dan sintaks pada GNU Octave, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan spesifik tentang package sistem antrian seperti itu. Jadi untuk pengunduhan package-nya sendiri itu kita punya dua opsi. Yang pertama adalah kita membuka website searchforge.net/project/octave/. Nah, di sini akan keluar package untuk sistem antrian yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita tinggal mengklik download di sini. Nah, nanti dia akan mendownload di sini nih. Nanti tinggal kita buka. Tapi semisal kalian berpikir, ini agak ribet nih, atau misalnya linknya terlalu panjang, tidak gampang diingat. Jadi kita bisa menggunakan command window. Jadi kita bisa langsung mengerti sintaks untuk mendownload suatu package seperti itu. Nah, untuk package-nya sendiri kita bisa tinggal mengetik package spasi install spasi forge queuing. Nah, ini kita bisa langsung enter saja, nanti dia akan bekerja dengan sendirinya. Sebelumnya saya sudah menginstal package ini, jadi mungkin untuk sintaks install ini mungkin belum bekerja di saya. Ini awalnya bekerja, tapi karena saya sudah menginstal di dalam software ini, jadi mungkin sudah terinstall di sini. Tapi kita coba lihat saja di sini, apakah dia terinstall atau tidak.
Memang di sini prosesnya agak lama karena penginstalannya itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perangkat kita bekerja dan berpikir, jadi kita tinggal ditunggu. Mungkin kalian jika ingin sambil lihat website lain atau gimana, ini boleh karena mungkin kalau menginstalnya emang agak lama. Nah, di sini sudah langsung keluar nih for your information about change for previous version dan bla bla bla. Jadi di sini itu tuh menandakan bahwa software si package sistem antrian ini sudah terinstall dalam perangkat saya. Nah, jika kalian masih ragu nih sebenarnya sudah terinstall belum ya? Seperti itu, kita bisa mengeceknya dengan package list seperti ini. Kita enter, nanti bakal keluar package-package apa saja sih yang sudah terinstall dalam perangkat GNU Octave kita. Nah, kita bisa lihat, mungkin kita mau lihat Quiwing nih, di sini sudah ada, di sini sudah terinstall. Jadi sudah terverifikasi aman, sudah terinstall di sini. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya, apa sih isi dari package sistem antrian Quiwing yang ada di GNU Octave ini? Apa saja fungsinya? Seperti itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan list atau daftar dari fungsi-fungsi package Quiwing ini sendiri. Nah, ini bisa dilihat di website octave.searchforge.io /Quiwing/overview dan .html. Di sini kita bisa melihat halaman awalnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat juga ada berbagai macam kategori yang bisa kita lihat. Nah, ini jika kita scroll sampai bawah, kita bisa melihat apa saja sih package-package-nya dan apa saja kegunaan-kegunaannya di situ. Nah, kita sampai bawah ini ada banyak sekali yang bisa kita lihat. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengoperasian dan penggunaan GNU Octave nih. Jadi kan pasti bertanya-tanya bagaimana sih cara penginputan datanya. Nah, untuk penginputan datanya sendiri ada dua cara lagi seperti tadi. Cara pertama ialah kita membuka dan mencari filenya yang ada di dalam sini. Jadi kita tinggal cari saja dan membuka. Misalnya kalian meng-save filenya ada di downloads, berarti kita tinggal membuka downloads ini, nanti akan muncul banyak data-data, nanti tinggal kita cari saja data yang kita perlukan itu apa. Lalu untuk selanjutnya ada juga cara kedua yaitu melalui command window juga. Nah, untuk sintaksnya sendiri yaitu kita tinggal membuka. Semisal data Anda adalah data CSV, jadi kita membuka seperti ini, data CSV sama dengan CSV read dalam kurung. Nah, ini kalian tulis apa nama file kalian. Kalian mendesain file kalian itu dengan nama apa gitu. Nanti di sini kalian tinggal enter dan filenya akan otomatis terbuka dan kalian bisa menggunakan ini untuk apapun sebenarnya, bukan hanya untuk sistem antrian, tapi bisa menggunakan untuk apapun itu seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kalau data saya bukan CSV gimana nih? Nah, ini kita tinggal dihapus, kita tinggal ganti Excel. Jadi, karena misalnya filenya berupa Excel, jadi kita tinggal mengubah ini dengan Excel, seperti itu. Nah, sudah itu mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih contohnya untuk pengaplikasian sistem antrian dalam GNU Octave ini? Nah, untuk pengaplikasiannya, saya sudah mencoba mengerun sendiri agar takutnya menghindari error atau bagaimana. Saya sudah membuat contoh pengaplikasian. Saya ambil ini dari sumber yang nanti akan saya beritahu nanti di akhir. Nah, jadi sebagai contoh kita coba membayangkan sistem M/M/1 dengan tingkat kedatangan sebesar bla bla bla. Ini bisa kita baca sendiri ini soalnya. Nah, di sini ada sintaks yang akan kita masukkan ke dalam command Windows adalah sebagai berikut. Ini adalah sintaks-sintaksnya. Nah, nanti akan keluar hasil dari output yang kita inginkan. Nah, misalnya kita juga bisa mencari plot. Jadi kita bisa menemukan plot menggunakan software GNU Octave. Nah, seperti plot yang di bawah ini, seperti itu. Jadi,
Mungkin sekian untuk penjelasan saya. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan tadi penjelasan dan keterangan saya tentang software GNU Octave di atas, jadi saya menyimpulkan bahwa kelebihan untuk software GNU Octave ini banyak, karena salah satunya itu ada dia software yang gratis, dia bisa dipelajari karena mirip dengan software yang biasa anak statistika pakai. Lalu package-nya juga lengkap dan masih banyak lagi. Tapi tentu saja nih, jika ada kelebihan, di situ pula ada kekurangan. Nah, kekurangan software GNU Octave ini diantaranya adalah minimnya pengetahuan untuk software terkait, rujukan software ini sangatlah terbatas, dan tidak adanya kejelasan nih secara detail untuk package dan sintaks softwarenya. Jadi, emang agak sulit nih, misalnya kita melakukan analisis, terus tiba-tiba solusinya itu kita tidak tahu nih kalau misalnya si hasil analisis kita error, atau misalnya pas kita mengaplikasikannya itu error. Nah, kita tidak tahu cara mengatasinya, mungkin susah untuk mengatasinya karena minimnya rujukan terkait seperti itu, atau misalnya kita bingung juga nih sekedar untuk mencari referensi artikel nih, cara menggunakan software ini, atau misalnya kita mau melihat contoh artikel atau jurnal yang menggunakan aplikasi ini karena memang jarang orang yang menggunakan aplikasi ini. Tetapi secara garis besar nih, software GNU Octave ini tuh software yang sangat baik dan cocok untuk pelajar statistika nih, apalagi yang sedang mendalami ilmu sistem antrian. Seperti itu. Perlu ketekunan yang besar untuk mengoperasikannya menurut saya. Karena kita harus mencoba-coba sendiri nih, apa saja sih fitur-fitur yang ada dalam GNU Octave ini, kayak gitu. Tapi menurut saya, overall, software ini sangat membantu dan sangat berguna nih untuk anak-anak statistika berdasarkan segala kelebihan-kelebihannya, seperti itu. Jadi sekian penjelasan tentang software GNU Octave dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf jika saya banyak salah-salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maaf jika saya kurang-kurang dalam penjelasannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk orang yang menonton. Jadi sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.